Oke, baik. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Kevin Letumia dengan NIM 230211060046. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan terkait tugas yang ada di modul 3 Praktikum Sistem Multimedia. Oke, jadi pada modul 3 ini menjelaskan bagaimana dalam suatu file HTML itu kita bisa menggunakan style yang bisa kita ambil langsung dari Bootstrap. Nah, dan untuk file HTML-nya sendiri itu di sini sudah saya buat berdasarkan eh, percobaan yang ada di file modul 3 itu, dan hasilnya seperti ini bisa kita lihat di sini untuk file HTML-nya. Oke, jadi yang pertama itu mulai dari bagian eh, head-nya dulu, di bagian pengaturan halamannya. Pertama itu ada meta charset, itu UTF-8 ini. Nah, eh, untuk gunanya sendiri itu untuk memastikan browser menampilkan eh, karakter seperti huruf, angka, ataupun simbol dengan benar. Kemudian di bawahnya itu ada meta meta name, viewport content with sama dengan device with dengan initial scale itu 1,0. Nah, untuk maksudnya sendiri itu yaitu kunci untuk responsif desainnya yang dimana itu bisa menyesuaikan dengan lebar dari device yang digunakan, bisa device di HP maupun di PC dengan lebar yang sesuai dengan device tersebut. Kemudian yang di bawahnya itu ada title, yang dimana title ini yaitu judul halaman dari web yang telah saya buat. Oke, lanjut. Ini ada link untuk referensi ke Bootstrap yang akan saya gunakan, mengambil dari style Bootstrap ini sendiri. Nah, pada baris ini memanggil file dari CSS Bootstrap dari sebuah CDN atau Content Delivery Network, dan tanpa baris ini halaman HTML yang saya buat ini dia akan jadi seperti halaman HTML biasa yang standar, yang polos, yang tidak ada stylenya atau tidak ada eh, bentukannya, hanya polos HTML biasa. Oke, jadi lanjut lagi itu di bagian body dan juga struktur layout formnya. Di sini body kelasnya itu dengan background light, di mana eh, menggunakan utility dari Bootstrap sendiri yaitu untuk memberikan warna latar belakang eh, putih pada seluruh halaman. Nah, kemudian ada juga untuk kontainer, kelas kontainernya itu yang menggunakan kontainer PY5 itu untuk eh, kelas utilitas yang memberikan padding atau jarak internal di sumbu Y atau atas dan bawahnya. Kemudian ada eh, ini kelas untuk row justify content center, dan juga kelas untuk file MD8, di mana gunanya itu yang row-nya itu membuat baris tersebut itu eh, memiliki posisi yang dimana eh, baris tersebut memusatkan kolom apapun di dalamnya. Jadi untuk isinya sendiri itu berada di pusat halamannya, di tengah halaman. Hmm, Justify. Oke, jadi lanjut untuk kolom D8-nya itu untuk kolomnya itu medium, dan 8 itu artinya kolomnya memakan 8 dari 12 bagian lebar yang tersedia. Nah, untuk hasilnya itu kita bisa
lihat seperti yang ada di sini. Ini untuk web yang sudah saya hosting. Ini untuk penempatannya, untuk penempatan tabelnya. Oke, lanjut. Hmm, di bagian form di H2 kelas itu yang pertama ini text center MB4 form registrasi H2. H2 ini judul formnya yang membuat eh, formnya itu yaitu form registrasi dengan eh, posisi posisi teksnya itu berada di tengah karena menggunakan text center rata di tengah dan memberi margin bottom itu 4 jarak ke bawahnya. Oke, lanjut ini di H2 kelas lanjut ke form class, form action class ini. Nah, ini untuk kotak formnya yang dimana P4 dan PMD5 itu memberikan padding di dalam kotak form dengan jarak memberikan padding atau jarak di dalam kotak form dan untuk shadow-nya yaitu memberikan bayangan di sekitar kotak dan rounded itu membuat sudut kotak menjadi eh, sedikit tumpul tidak tajam seperti kotak pada umumnya dan untuk background BG White ini merupakan latar belakangnya warna latar belakangnya yaitu putih white. Oke, lanjut ke input form. Kita masuk ke input form ini ada beberapa. Itu ini ada untuk nama, ada untuk email, ada untuk password, ada untuk jenis kelamin atau jika. Nah, eh, pada 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 bagian input formnya ini, jadi eh, kita bisa menginput yang pertama itu untuk nama. Jadi pada formnya nanti kita bisa menginput nama kita eh, dengan labelnya itu yaitu nama. Dan untuk yang kedua itu ada email dengan labelnya itu email sama, password juga sama dengan labelnya. Dan untuk jenis kelamin labelnya itu menggunakan JK karena eh, untuk namanya sendiri itu lumayan panjang dan ada dua kata, jadi disingkat menjadi JK. Nah, em, kita balik lagi di mana hmm, pada kita bisa lihat di sini pada nama, email, dan password itu codingnya itu mengharuskan kita untuk mengisi secara manual. Nah, dan untuk masing-masing ini juga ini menggunakan eh, name required, nama required, email required, dan juga password required. Itu yang membuat kalau kita ingin ingin mendaftar di forum ini, kita harus memasukkan untuk nama, wajib memasukkan nama, email, dan juga password. Jika kita tidak memasukkan salah satu dari tiga ini, dia tidak akan bisa untuk melakukan registrasi. Dan juga pada ketiga form ini, kita itu untuk metode pengisiannya itu mengisi secara manual ya. Jadi mengetik secara manual. Berbeda dengan yang ada di jenis kelamin, di mana jenis kelamin itu menggunakan eh, form select, yaitu ada opsi pria dan juga opsi wanita. Nah, untuk perbedaannya, jadi untuk jenis kelamin itu tidak diisi secara manual, melainkan kita memilih untuk jenis kelamin yang sudah ditentukan. Jadi bisa memilih untuk pria ataupun wanita. Oke.
Eh, Lanjut, ini ada button type submit, di mana pada submit ini eh, untuk melakukan eh, proses final dalam melakukan registrasi pada form ini. Oke, setelah selesai semuanya, kita masuk ke bagian footer. Eh, Pada footer sendiri itu menggunakan background dark, yang dimana eh, latar belakangnya itu akan menjadi gelap, dan text white membuat teks di dalamnya itu berwarna putih, dan text center membuat teksnya itu berada di rata di tengah, dan untuk P4 dan MT4 itu memberikan padding di dalam footer, serta margin top atau jarak dari elemen-elemen yang ada di atasnya, yaitu di formnya. Oke, jadi eh, kita lihat di sini untuk di footernya sendiri itu ada dua. Yang pertama itu di bagian atas itu untuk nama saya sendiri sesuai dengan tugas yang diberikan, yaitu untuk mengisi nama dan juga NIM di footer. Oke, seperti ini. Dan untuk scriptnya yang terakhir, eh, ini digunakan untuk halamannya agar bisa dimuat lebih cepat. Jadi script ini memanggil JavaScript dari Bootstrap, dan eh, digunakan agar semua fungsionalitas dari Bootstrap yang setelah saya terapkan tadi itu bisa dipakai. Dan ini untuk codingnya. Dan kita beralih ke halaman webnya sendiri. Bisa kita lihat di sini, jika saya memasukkan nama saya, namun saya tidak mengisikan email, dan saya langsung mengisi password. Nah, ini untuk opsi dari jenis kelamin yang tadi, pria atau wanita. Nah, setelah saya submit, karena dia menggunakan fungsi require, jadi email ini harus wajib diisi agar bisa melakukan registrasi tersebut. Jika sudah, dia akan otomatis eh, eh, melakukan registrasi, dan karena ini merupakan web HTML dan bukan web dinamis, melainkan hanya web statis, jadi untuk eh, registrasi yang telah tersimpan itu tidak tersimpan secara otomatis karena membutuhkan database. Dan database itu di, biasanya digunakan dalam web dinamis yang bisa kita pakai di PHP. Oke, sekian untuk penjelasan dari modul 3 dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan terima kasih.